angka 36,31 itu sepertinya kecil ya, tetapi itu memperlihatkan satu dari 3 orang siswa SMA di seluruh Indonesia itu terkena perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi kepada segmen kali ini, yaitu pada segmen broadcast di segmen podcast. Bersama saya Indira Dianto sebagai host pada sore hari ini. Nah, pada sore hari kali ini saya sedang bersama dengan salah satu Miss terpercaya kita nih yang bakal menyampaikan materi dan juga beberapa pengalamannya seputar sesuatu yang penting banget yang harus ada di CMBBS ini. Nah, pada sore hari ini saya sedang bersama dengan Miss Eli Azizah Yuliani MPD. Halo, saya hai dulu Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman di sini Miss Eli ini sebagai ketua dari TPPK. Nah, kira-kira Miss, TPPK itu katanya adalah tim pencegahan dan juga penanganan dari kekerasan ya Miss. Benar atau enggak sih Miss? Iya, betul sekali. Jadi TPPK itu adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di lingkungan SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School. Kira-kira kenapa sih Miss pada sore hari itu kita kayaknya greget banget nih buat bahas topik kali ini, emang apa sih gitu kira-kira yang menjadi highlight dari topik kali ini? Iya, ini penting ya, ini penting untuk disosialisasikan kepada banyak orang gitu, karena sekarang tuh lagi trennya tentang anti bullying gitu ya, karena sering terjadi dimanapun berada gitu, munculnya tuh sering gitu. Karena berdasarkan data nih ya, kenapa TPPK ini ada? Berdasarkan data dari Kemdikbudristek tahun 2002 dari asesmen nasional yang sudah dilakukan, bahwa 36,31% itu siswa mengalami perundungan di sekolah ataupun di luar sekolah gitu. Itu angka 36,31 itu sepertinya kecil ya, tetapi itu memperlihatkan satu dari 3 orang siswa SMA di seluruh Indonesia itu terkena perundungan. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih pada sore hari ini kita membahas topik tentang TPPK? Karena dari tadi yang disampaikan oleh Miss Eli sendiri bahwa dari satu dari 3 orang siswa SMA ini mengalami perundungan, yang dimana itu menjadi highlight besar kita ya Miss, sebagai catatan kita untuk pertumbuhan dan perkembangan kita di masa-masa remaja ini ya Miss ya. Apa sih emangnya kenapa tuh kalau misalkan kita kena bully atau kita menjadi seorang pelaku bullyingnya nih, apa dampaknya buat masa depan kita dan juga untuk sekitar kita tuh, gimana tuh Miss? Kita coba dulu pisahkan ya, bukan pisahkan sih, kita coba dulu cari tahu dulu apa itu kekerasan, apa itu bullying gitu ya. Kekerasan tuh ada banyak, di antaranya ada kekerasan fisik dan kekerasan psikis gitu. Kira-kira menurut Indra nih, kekerasan fisik tuh melibatkan apa? Kalau menurut Indira sendiri sih, karena mungkin beberapa kali pernah melihat seperti itu ya Miss. Mungkin dengan adanya cekcok adu mulut kemudian berlanjut kepada mungkin yang bukan secara verbal aja gitu Miss, tapi secara tindakan. Nah, iya betul. Jadi sudah masuk ke ranah kontak fisik gitu ya. Ada kontak fisik di sana, itu adalah kekerasan, termasuk ke dalam kekerasan fisik. Nah, ada juga yang digolongkan ke dalam kekerasan psikis. Kira-kira kalau kekerasan psikis nih, apa dalam pemikiran Indira sebagai siswa SMA? Kalau dari pemikiran Indira sendiri sih ya Miss, sebelum tadi melalui kontak fisik itu dia tadi ada yang namanya adu mulut. Nah itu kan secara verbal. Nah verbal ini mempengaruhi sih pikiran dan juga perasaan dia. Betul sekali. Nah yang dipengaruhi itu selain pikirannya itu apa kira-kira? Selain mental dia yang kena tuh, dia mengalami apa coba? Bisa biasanya sih kalau ini rasa biasanya gangguan kecemasan dan kehilangan kepercayaan diri sih Miss. Betul nggak sih Miss ya, kayak gitu? Betul sekali. Terutama di tidak ada kenyamanan. Jadi kalau ketemu orang tersebut atau dengan mendengar kata-kata dari lawan bicaranya, itu dia merasa tidak nyaman. Itu termasuk ke dalam kekerasan psikis gitu ya. Nah kekerasan ini jika dilakukan berulang pada orang yang sama atau pada populasi yang sama gitu ya, itu dinamakan perundungan gitu. Jadi perundungan itu berulang kali dilakukannya. Kalau sekali, 2 kali itu hanya
kekerasan saja, kekerasan fisik atau psikis, bisa juga ke kekerasan seksual masuknya gitu. Terutama kalau dia menyangkut fisik seseorang gitu ya, menyangkut fisik seseorang gitu. Dalam ranah kekerasan seksual. Jadi kalau itu berulang maka disebut dengan perundungan. Maka dengan adanya kemungkinan itu banyak terjadi kan, kemungkinan itu misalnya dari kakak kelas ke adik kelas, sesama teman pada saat diskusi, pada saat berbeda pendapat gitu ya, ada yang merasa saya lebih tahu gitu ya, kemungkinan kekerasan psikis itu dilakukan. Nah kalau lawan bicaranya merasa tidak nyaman, bahkan dirasakan juga oleh teman-teman di sekitarnya, maka itu termasuk ke dalam kekerasan. Nah yang paling kadang-kadang tidak disadari itu dilakukan berulang. Nah kalau berulang itu bahaya. Jadi masuknya adalah kategori pembulian. Efeknya anak-anak yang merasa dibully itu akan hilang kepercayaan dirinya, ada rasa takut, ada rasa marah yang tidak tersampaikan, yang akhirnya dia akan meluapkan kepada hal-hal yang negatif kalau tidak dilaporkan atau dia tidak mendapatkan teman bicara yang dipercaya. Nah, dalam hal ini yang paling bisa dipercaya adalah orang dewasa, terutama guru gitu ya. Maka sekolah membentuk TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan gitu. Jadi siapapun ya yang mengalami perundungan itu boleh berbicara kepada orang dewasa kalau dia tidak bertemu dengan teman yang yang bisa diajak bicara. Jadi wajib dilaporkan kepada TPPK. Di SMA CMBBS ini ada 13 anggotanya ya, ada 13 dan itu sudah disosialisasikan kepada semua siswa. Jadi kepada siapapun boleh bicara, tapi yang dipercaya sehingga nanti akan disampaikan kepada TPPK begitu, sehingga kami bisa menindaklanjuti apa yang harus dilakukan. Tapi misalnya dari tadi penjelasan Miss yang sudah disampaikan tuh ada sedikit rasa keinginan tawan dari Indira bahwa emang kenapa itu ada alasan seseorang itu bisa melakukan suatu kekerasan dan berujung jadi perundungan itu, Miss? Apakah memang ada kesenangan pribadi kah, atau memang ada rasa keinginan karena saya merasa lebih superior atau sebagainya gitu, Miss? Oke. Biasanya nih ya, saya kembalikan lagi. Biasanya misalnya dalam satu kegiatan OSIS ada rekrutmen atau ada regenerasi kan dari senior ke junior. Kira-kira dalam perjalanannya ada nggak kemungkinan tindak kekerasan itu berlangsung? Misalnya teriakan, menyuruh dengan kata-kata yang tidak baik, berteriak begitu ya kepada adik kelasnya, ada kemungkinan tidak? Ada banget. Kenapa itu dilakukan? Kenapa dia berani melakukan? Karena mungkin dari pandangan saya sendiri, Miss, sebagai siswa dan siswi juga di CMBBS ini lebih kepada merasa sudah lebih dewasa daripada yang diperlakukan seperti itu. Kedua juga sudah merasa lebih memiliki kekuasaan dibandingkan mereka. Nah itu, jadi dia merasa lebih senior gitu. Ada senioritas di sini yang mungkin secara tidak disadari itu akan mempengaruhi dia. Padahal tidak harus menggunakan teriakan atau kata-kata yang tidak baik ketika memberikan perintah kepada adik kelasnya begitu ya. Kalau si juniornya ini terus-menerus diperlakukan begitu, ada kemungkinan dia tidak nyaman mengikuti kegiatan OSIS misalnya. Nah itu kalau sudah merasa tidak nyaman, dia merasa tertekan, itu sudah termasuk ke dalam tindak kekerasan. Jadi dia korban tindak kekerasan yang harus diingatkan nih seniornya. Nah yang namanya kakak kelas itu tidak mungkin mendengar atau menyadari kalau tidak diingatkan oleh teman-temannya dan oleh siapapun di sana yang ada di sana, termasuk orang tua itu guru ya. Nah guru tuh perlu tahu gitu, semua kejadiannya perlu tahu sehingga kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan atau memberitahu, menasehati sampai senior ini sadar bahwa itu tidak baik. Oke, kalau misalkan yang Indira tangkap ya, Miss, dari yang sudah Miss Eli katakan tadi itu bahwa sebenarnya perundungan dan kekerasan itu dimulai dari hal-hal kecil dulu ya, Miss. Betul. Kemudian menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi menjalar dan membesar lagi, membengkak menjadi sesuatu yang lebih runyam lagi. Iya, karena biasanya nih kadang-kadang ada nih, saya aja waktu kelas 10 diperlakukan begitu oleh kakak kelas saya begitu. Nah, kenapa saya tidak melakukan itu kepada adik saya gitu? Jadi ada kewajaran yang
tidak baik di sana gitu. Nah, perlunya TPPK itu untuk mencegah itu terjadi, gitu. Mencegah kekerasan terjadi berlarut-larut sampai nanti ke generasi berikutnya, gitu, ke adik-adik kelas berikutnya. Itu yang perlu dicegah oleh kita semua, gitu ya. Jadi teman-teman juga harus aware, harus saling mengingatkan kalau misalnya ada salah satu temannya panitia yang melakukan hal tersebut, tolong diingatkan gitu, karena tidak 24 jam kami bisa membersamai panitia atau kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung gitu. Nah, sosialisasi ini sudah sering diberikan ya. Pertama ketika ada kegiatan MPLS, LDKS, kemudian TPPK juga sudah sering mengingatkan di kelas gitu. Wali kelas juga sudah sering diingatkan untuk selalu membuka komunikasi dengan siswa-siswi agar tidak ada kekerasan. Kalaupun ada itu harus segera ditangani gitu. Karena harus ada pendampingan terhadap pelaku dan korban. Kemudian Miss nih, untuk dari semua yang Miss jelaskan dari Dina tadi itu ada satu yang mengganjal di hati Dina Miss. Mungkin dari hati teman-teman yang nonton di rumah juga atau teman-teman yang nonton di SMA atau di sekolah-sekolah yang masing-masing ini, gimana sih Miss cara penanganan kita supaya ketika kita bercerita kepada orang dewasa itu tidak dianggap sepele gitu Miss, dan akhirnya itu menimbulkan keraguan dari kita untuk bercerita kepada orang dewasa gitu Miss. Dan untuk tim TPPK sendiri ini supaya nantinya kita bisa tahu gitu Miss, wah kita harus percaya kepada tim ini bahwa kita bisa diatasi masalah tersebut. Bagaimana tuh? Nah, itulah pentingnya punya relasi yang baik gitu ya, punya relasi, punya pertemanan dan hubungan dengan orang tua termasuk guru yang baik gitu. Kalau hubungannya sudah baik, tentu saja akan memudahkan anak tersebut. Maka saran saya adalah bicarakan hal-hal yang terkait dengan kekerasan ini kepada orang yang dipercaya. Kalau itu orang yang dipercaya adalah wali kelas, silahkan bicarakan kepada wali kelas untuk nanti wali kelas menyampaikan kepada TPPK sehingga kami bisa melakukan investigasi begitu. Atau mungkin kepada temannya. Nah, temannya ini yang harus dan wajib lapor kepada siapapun yang ada di sekolah yang dia percaya. Dan insya Allah kami semua sudah berkomitmen, guru di sini sudah berkomitmen jika ada laporan, aduan atau keluhan dari siapapun, siswa, pegawai gitu ya, atau sivitas akademik di sini yang mengalami ketidaknyamanan yang berkaitan dengan kekerasan, maka itu kami sudah berkomitmen untuk menangani itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk lapor, jangan ragu-ragu untuk berbicara kepada guru, kepada teman yang dipercaya, sehingga efek-efek negatifnya itu bisa dihindari. Baik, Miss, wah ini informatif banget ya Miss. Ini membuka juga pikiran kita bahwa sepertinya konsultasi atau curhat dengan orang dewasa ini gak ada salahnya gitu ya Miss. Iya, betul sekali. Kemudian nih Miss, ada lagi sedikit titipan dari teman-teman di sekolah juga nih Miss, bahwa apakah nantinya coba ketika kita sudah memilih untuk berdamai dengan diri kita sendiri dan sudah memilih untuk melupakan hal-hal tersebut, apakah nanti tetap akan ada istilahnya kebiasaan tersebut muncul lagi gitu Miss kepada kita sebagai orang yang misalnya pernah membuli gitu ya Miss, ketika dia sudah menyadari bahwa itu adalah hal yang salah dan harus dihindari, tapi saat dia sudah mencoba atau sedang mencoba masa-masa untuk keluar dari zona itu, dia masih merasakan yang namanya itu seperti kambuh gitu Miss, kayak keinginan untuk melakukan hal tersebut lagi karena menurut dia itu menyenangkan dan mungkin itu seperti hiburan tersendiri bagi dia. Gimana? Itulah perlunya pendampingan ya. Jadi di TPPK kalau ada kasus yang didampingi itu tidak hanya pelaku, tidak hanya korban, pelaku juga didampingi sehingga dia bisa menemukan kesadaran dirinya begitu. Itu didampingi oleh tim nanti kita bergantian siapa yang harus mendampingi si A, siapa yang harus mendampingi si B begitu. Sampai kita tahu bahwa anak tersebut sudah bisa berdamai dengan dirinya. Nah, ketika itu muncul lagi perlu
diawasi oleh teman-teman. Itulah perlunya aware dari teman-teman begitu ya, saling mengingatkan begitu, menasehati dalam kebaikan, sehingga kalau itu muncul tidak sampai bahaya gitu, tidak sampai bahaya, dan dia bisa langsung menyadari, oke, saya sudah salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Ketika dia mengulanginya lagi, tentu saja dia akan diingatkan oleh teman-temannya gitu. Kalau sudah sampai tidak bisa diingatkan oleh teman-temannya, baru masuk ke ranah orang dewasa, termasuk PPK ini. Nice, itu kayak Miss-nya. Ini satu lagi nih Miss-nya. Pertanyaan terakhir dari Indira untuk Miss nih sebagai bagian dari TPPK sendiri ya Miss. Hal terberat apa dan kira-kira bagaimana sih Miss meyakinkan siswa-siswi terutama di CMBS ini untuk percaya kepada TPPK supaya bisa mengkonsultasikan segala sesuatu yang kita rasakan tuh kepada TPPK. Baik. Hal terberat yang pernah dialami oleh kami adalah ketika pelaku itu tidak jujur terhadap apa yang sudah dilakukan, atau bahkan dia merasa tidak bersalah. Itu yang sulit sekali ditangani begitu ya. Tapi dengan solidnya tim kami, karena ini berasal dari tim BK, kemudian ada wali kelas, kemudian ada guru-guru yang dianggap dekat dengan kedekatannya siswa-siswi ya, dengan siswa-siswi begitu, sehingga kita semua sebelum melakukan apa-apa tuh musyawarah dulu, baiknya bagaimana tentang si A ini, gimana caranya agar dia bisa jujur gitu. Jadi melalui pendekatan yang humanis tentu saja ya, yang sehingga timbul kepercayaan dari pelaku, timbul kepercayaan dari korban untuk berbicara. Karena mau tidak mau kita sedang menyiapkan generasi masa depan. Nah, generasi masa depan ini perlu karakter yang bagus, terutama sebetulnya sudah berjalan ya di P5 begitu, di kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita begitu ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya TPPK ini semakin membuat anak-anak membentuk karakter yang lebih baik. Kira-kira seberapa yakin Miss terhadap kita sebagai siswa-siswa MBS ini untuk meniadakan bahkan saat memberantas dari adanya perundungan di sekolah kita, terutama dengan basic yang boarding ya Miss, yang berasrama itu kan lumayan tantangannya dan pressure-nya kuat sekali gitu ya Miss. Gimana? Seberapa persen? Saya selalu optimis untuk kebaikan, saya selalu optimis. Jadi karena kita sedang menyiapkan generasi masa depan, maka secara usaha yang optimal kita akan berusaha mendorong semuanya menjadi lebih baik begitu, karena tidak ada kata terlambat untuk mau berubah menjadi lebih baik gitu ya. Setiap karakter itu akan tumbuh dengan dikuatkan oleh pembiasaan yang baik. Ketika ada yang tidak baik, tidak perlu ditebalkan, justru kita harus membasuh luka setiap yang ada di dalamnya. Karena setiap orang tuh punya masa lalu, dan masa lalu itu kadang-kadang membuat luka gitu ya. Nah, membasuh luka itu memang lama, tetapi kita bisa, karena kita bersama-sama di sini belajar dan menguatkan diri menjadi orang-orang yang lebih baik gitu. Jadi kalau disebut optimis atau tidak, sangat optimis, karena saya yakin semua anak berharap menjadi lebih baik. Semua anak itu punya masa depan yang cerah. Bagaimana kita sampai ke sana? Nah, sekarang sedang dipersiapkan untuk untuk sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Itu kita perlu juga dilatih agar kita bisa tahan, agar bisa kuat, agar bisa siap menghadapi masa depan. Oke, baik nih Miss. Keren banget ya ini teman-teman semua, dari semangatnya Miss Eli sendiri sebagai bagian dari TPPK itu sendiri. Nah teman-teman, dari semua yang sudah Miss Eli jabarkan dan jelaskan ini, bahwasanya TPPK itu kenapa penting di sekolah, tadi sudah mulai berakar dari awalnya kebiasaan kecil mungkin dengan bercanda yang kemudian berakar, dan itu yang harusnya ditangani oleh kita, dan kita harus aware walaupun sebagai teman, sebagai guru, dan juga sebagai masyarakat atau warga lain di sekolah ini. Dan terutama kita basicnya ada sekolah asrama ya Miss ya, yang dimana pressure-nya lebih tinggi, dan seharusnya TPPK ini sudah bisa sebagai antisipasi dari semua masalah-masalah yang mungkin nantinya akan menjamur, akan beranjak lebih besar lagi ya Miss ya. Mungkin kira-kira dari keoptimisan Miss tadi nih, Miss punya jargon penyemangat gak nih buat kita semua supaya sama-sama lawan perundungan? Sebetulnya kita udah tahu ya, semua anak sudah tahu untuk jargon TPPK. TPPK SMA NCM BBS bersama melawan perundungan.
Oke, keren banget nih luar biasa. Iya. Semoga harapan dan pesan-pesan ini juga penjelasan Miss Hadi bisa bermanfaat buat kita semua, terutama teman-teman yang sekarang sedang berasrama, sedang bersekolah dan menata masa depannya ya Miss ya, supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin Amin. iya pesan terakhir dari Miss Ellie sendiri nih kira-kira untuk kita semua nih siswa-siswi di Indonesia ini. Ya. Ketika menemukan, mengalami dan menemukan, mengalami dan Melihat langsung merasakan begitu ya, merasakan, atau mungkin kadang-kadang suka ada feeling nih gitu, ada feeling oh ini ada sesuatu yang nggak beres, itu segera konsultasikan, segera laporkan, segera bicarakan dengan orang-orang yang dipercaya gitu. Jadi teman-teman semua diingat tolong dari penjelasan dari Miss Ellie yang sangat bermanfaat sekali dari mulai awal bagaimana cara kita untuk memberantas dan juga jargon penyemangat tadi yang insya Allah membangun semangat kita juga bisa memupuk semangat siswa-siswi terutama di CMBS ini. Semoga tadi dari apa yang disampaikan oleh Miss Ellie dan juga saya paparkan lagi kepada kalian semua bisa diambil manfaatnya dan juga bisa diterapkan pada kita semua. Amin. Terakhir dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga selalu bisa menginspirasi dari acara podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.